Oke, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Fadli Manullah dengan NIM 241080 411. Dan saya Ahmad Faisal dengan NIM 241080 413. Oke, di sini kita berdua akan menjelaskan tentang himpunan bilangan Dari materi matematika, ekonomi, dan bisnis. Oke, selanjutnya di sini kita akan Menjelaskan menjelaskan pengertian tentang himpunan. Kita lihat teman-teman. Ya. Oke, himpunan sendiri adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Yang kedua, objek yang mengisi himpunan disebut anggota, elemen, atau unsur. Yang ketiga, himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf besar seperti A, B, C, D. Dan objek dalam himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf kecil nih teman-teman, seperti A, B, C, D. Nah, penyajian himpunan gimana nih Kak Faisal? Ya, caranya itu mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti himpunan A beranggotakan bilangan-bilangan bulat positif, yaitu 1 sampai 5 tadi. Setiap himpunan tertentu dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota. Himpunan besar tadi dinamakan himpunan universal dan dilambangkan dengan notasi U. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satu anggota, biasanya dilambangkan dengan notasi tidak terhingga. Gitu. Jadi penyimpulan di situ segitu ya. Dan ini ada operasi himpunan itu ada 4 ya Kak Faisal. Yang pertama gabungan, yang kedua selisih, yang ketiga irisan atau intersection, dan yang keempat yaitu pelengkap atau komplement. Nah, gabungan itu gimana sih Kak Faisal? Ya, himpunan gabungan itu gabungan antara dua himpunan biasanya. Ya, selisih itu adalah bagian dari himpunan satunya. Jadi berselisih antara A dan B. Yang ketiga itu irisan. Ya, ini di antara tengah-tengahnya. Nah, yang keempat yaitu adalah pelengkap atau bisa dibilang komplement. Ya. Komplement itu gimana ya Kak Faisal? Jadi mereka melengkapi semuanya. Iya, mencakup semuanya kecuali suatu bagian tertentu. Suatu bagian antara tersebut. Nah, operasi bilangan ini ada kaidah kumulatif, ada kaidah asosiatif, ada kaidah pembatalan, dan masih ada lagi ada kaidah distributif. Ada kaidah unsur penyama, ada kaidah kebalikan, ya. Dan itu juga ada operasi penjumlahan, terus operasi pengurangan, terus perkalian, dan juga pembagian. Nah, pertama di sini akan menjelaskan dengan operasi penjumlahan, di mana operasi penjumlahan itu mungkin teman-teman udah tahu ya bagaimana operasi penjumlahan bekerja. Nah, operasi penjumlahan bekerja kan misal contoh nih dari unsur yang C ya Kak Faisal, yaitu A plus min B, ya kan? Nah, jadi bakal menjadi plus C apabila A itu lebih besar daripada B. Nah, kecuali misalnya kayak ini nih Kak Faisal di lebih besar B, beli barang, bakal nantinya akan menjadi min. Ya, apa gitu? Coba lihat yang di poin yang D itu B lebih besar daripada A, jadi akan hasilnya jadi min. Nah, kalau operasi pengurangan ini bisa dilihat ya Kak Faisal, misalnya plus dikurangi plus jadinya ya plus karena tidak ada yang lebih besar, jadi A itu lebih besar daripada B. Nah, itu akan hasilnya menjadikan plus. Contoh 3 dikurangi 2 hasilnya 1 karena si A ini 3 ini lebih besar daripada 2. Nah, untuk yang misalnya min dikurangi min itu bakal jadi plus. Kenapa jadi plus? Karena contoh Kak Faisal ini beli sabun di toko hutang. Nah, tapi selanjutnya dia beli sapu hutang lagi, kan jadinya kan hutangnya bertambah. Hutangnya bertambah. Dan operasi perkalian itu yang ketiga itu operasi perkalian,
perkalian itu misalnya plus dikali plus, ya hasilnya plus. Plus kurang dikali min jadinya min. Dan fun fact-nya, min dikali min jadinya plus. Nah, begitupun juga pembagian ya Pak Faisal, sama aja ya. Seperti perkalian. Karena pembagian juga dasarnya dari unsur-unsur perkalian juga. Jadi kalau misalnya kalian ngitung pembagian pun juga gitu, misalnya plus dibagi plus ya jadinya plus, bagi min jadinya min gitu. Ada operasi bilangan pecahan. Yang pertama operasi pemanjaan, yang kedua operasi penjumlahan. Dan ada juga operasi perkalian dan operasi pembagian. Nah, sekarang bilangan pangkat. Pangkat itu ya sama-sama bilangan pangkat. Ada perkalian bilangan pangkat, ada pembagian bilangan pangkat, gitu ya teman-teman. Nah, akar ini ada pengakaran bilangan ya. Di pengakaran bilangan ya seperti itu yang seperti Anda lihat di itu ya. Yang tadi ada logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari proses pemangkatan. Nah, untuk pangkatnya itu coba itu contohnya itu adalah 5 pangkat 4 yaitu hasilnya 625. Dan bentuk akarnya pun juga sama ya teman-teman. Jadi 625 akar 4 ya hasilnya 5. Nah, ternyata logaritma tuh gabungan ya Kak Faisal, gabungan dari beda jauh. Jadi bentuk pangkat dan bentuk akar. Jadi 5 logaritma 625 sama dengan 4. Nah, maka dari itu nih teman-teman. Jadi kita di sini cukup sekian. Mungkin bila ada salah mohon maaf. Sekian dari kami. Saya Fadli Manullah dan saya Ahmad Faisal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.